Acara ini didukung oleh Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin COVID-19 ini sudah ada setahun belakangan di Indonesia gitu ya. Kalau ngomongin COVID-19 juga kita ngomongin berbagai macam gejala yang muncul dan itu bisa berbeda-beda setiap orang dan salah satunya bisa mengganggu asupan gizi baik ke dalam tubuh pasien tersebut. Mungkin karena hilangnya indera penciuman, indera perasa atau anosmia gitu ya. Kemudian gangguan pencernaan dan yang lebih berat adalah tidak bisa masuknya makanan dengan baik ke dalam tubuh pasien. Oleh karenanya dibutuhkan yang namanya makanan tambahan seperti pulmosol dalam diet pasien COVID-19. Nah, apa itu pulmosol? Pulmosol adalah makanan cair pertama di Indonesia yang diformulasi secara spesifik untuk mengatasi gejala gangguan pernapasan termasuk COVID-19. Karena pulmosol ini tinggi protein, vitamin D, vitamin C, vitamin E, dan zinc, serta komposisi karbohidrat dan lemak yang memberikan energi cukup tapi tidak meningkatkan gejala sesak. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu diet tepat pejuang COVID-19. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Dan telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati, Dr. Ida Gunawan, MS, SPGKK, spesialis gizi klinik. Selamat pagi Dr. Ida, apa kabar? Kabar baik, selamat pagi Mas Raden. Oke dok, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang penting ya. Kalau ngomongin pandemi COVID-19 kan sudah ada ya kurang lebih setahun di Indonesia. Harapan kita semoga segera usai gitu ya dok ya dengan program vaksinasi massal ini gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan sebenarnya kalau ngomongin COVID-19 kan ya, salah satu hal yang harus kita siapkan adalah imunitas atau kekebalan tubuh. Dan katanya ini semua bisa didapatkan dari namanya ketika kita mendapatkan asupan gizi yang baik. Tapi kan banyak kemudian pasien-pasien COVID-19 mungkin karena salah satunya anosmia gitu ya dok ya. Betul. Sehingga akhirnya nggak nafsu makan, malah justru asupan gizinya nggak masuk. Nggak bisa ini gitu kan, harus ada pendukung, makanan pendukung gitu ya. Tapi sebelum kita membahas tentang makanan pendukung, sebenarnya kebutuhan gizi yang tepat bagi setiap orang ini yang seperti apa sih dok? Ya, baik. Jadi kalau kita bicara mengenai COVID-19, itu adalah cerita yang sampai saat ini masih belum berkesudahan. Artinya semua kita masih berjuang bagaimana menghilangkan dia. Betul. Salah satu perjuangan kita yang mampu kita laksanakan pastinya ya, setiap orang punya porsinya sendiri. Bagi saya yang penting adalah nutrisi salah satunya ya. Nah pertanyaannya, nutrisi apa sih yang harus kita penuhi? Apakah setiap orang sama atau enggak? Prinsipnya gunakan nutrisi dengan gizi yang seimbang. Pertanyaannya gizi seimbang apa sih dok? Rasanya sering sekali ya kita mendengar gizi seimbang, gizi seimbang. Gizi seimbang itu sebetulnya gizi yang lengkap. Artinya di dalamnya harus ada karbohidrat, ada protein. Nah protein kita tahu toh sumbernya ada dua, ada hewani dan nabati. Kemudian harus ada lemak. Sering sekali ya di awam itu mereka berpikir, aduh dok, lemak itu kan konotasinya jelek ya, kolesterol, nanti sumbatan, seperti itu. Nah tetap dalam makanan harus ada lemak dan pilihlah lemak yang baik. Lemak itu ada yang baik dan ada yang nggak baik. Oh, kalau di kita kan pikirannya semua lemak jahat gitu ya dok ya. Nah sekarang saya membetulkan ya. Oke, siap. Jadi tidak semua direvisi lemak. ya. Revisi. Jadi ada lemak yang baik, yaitu menggunakan kata omega. Omega 3, 6, 9 itu adalah baik adanya ya. Kemudian jangan lupa juga di dalam situ harus ada vitamin dan mineral. Juga harus ada serat. Dan didukung dengan kecukupan cairan. Jadi jangan cuma makan-makan, airnya dihemat. Kecuali kalau kita ada penyakit yang mendasari ya. Misalnya ada sakit jantung, sakit ginjal, dokternya bilang harus batasin. Tapi kalau tidak dibatasin, apalagi udah mulai musim panas, Anda mesti hitung betul tuh kebutuhan cairan ya. Nah, dalam kebutuhan itu kita tahu sumber karbohidrat untuk orang Indonesia adalah nasi yang paling mudah. Ya. Tapi karbohidrat kadang kita suka lupa, Mas Raden.
Suka minum manis-manis enggak? Musim panas, Oh, dingin-dingin, seger. seger. Kita makan yang model seperti itu, ternyata konsumsi gula atau karbohidrat simplex yang umumnya bentuknya adalah gula seperti itu harus dibatasin. Jadi karbohidrat yang dianjurkan adalah yang kompleks. Contohnya nasi, kentang, sereal, ya, roti gandum, ubi, singkong, tales, jagung, itu semua karbohidrat kompleks. Yang kedua, proteinnya hewani, ikan. Ayam boleh nggak? Boleh, tapi jangan pakai kulit. Justru kita yang dicari adalah kulitnya, dikeriuk-keriuk ya. Nah, karena tinggi lemak, masalahnya lemaknya adalah lemak jenuh. Lemak jenuh dan lemak trans itu yang harus dibatasin jumlahnya. Ya. Kemudian protein nabati, Indonesia ini sangat kaya akan tahu tempe. Melimpah ruah ya, Dok. Itu monggo dipakai ya. Kemudian sumber vitamin mineral dapatnya dari sayur dan buah. Nah, itu dia. Cukupin kebutuhan sayur dan buah minimal 5 porsi satu hari. 5 ya. porsi satu hari. Satu hari. Kan kita makan 3 kali makan utama toh ya. Sarapan, makan siang, makan malam. Setiap kali makan harus ada 1 sayur, 1 buah, 1 sayur, 1 buah, 1 sayur, 1 buah. Maka itu sudah terpenuhi untuk 5-6 kalinya. Ya. Kemudian jangan lupa juga untuk memenuhi serat. Nah, serat kan sumbernya sudah dapat dari sayur dan buah tadi ya. Yang sering terjadi, kita kalau mengkonsumsi sayur 2 sendok. Yang penting ada hijaunya dong. Kemudian buah semuanya di jus. Ya, atau dibeli yang sudah jadi, yang ekstrak. Justru kita butuh serat, jangan lupa selain vitamin dan mineral. Dan yang kelima, cukupi kebutuhan cairan. Kebutuhan cairan. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya tergantung setiap orang, sangat individual. Antara saya dengan Mas Raden beda. Tergantung dari apa sih, Dok? Berat badan, tinggi badan, umur, aktivitas. Aktivitas Mas Raden apa? Nah, dengan saya kan beda. Ya. Kondisi kesehatan Mas Raden pada saat itu. Mungkin hari ini saya kurang tidur, Dok. Jadi saya rada kepalanya ndak enak. Nah, itu beda loh ya. Kebutuhan kalorinya dengan kondisi yang saya sehat, bugar, seger. Bahkan setiap orang pun bisa beda-beda juga, Dok? Beda, karena kan tergantung dari usia beda kan. Berat badan beda, jenis kelamin itu beda, perempuan dan laki beda. Ya. Kemudian bagaimana kondisi kesehatannya, terus bagaimana fungsi nanti dia menggigit, saluran cerna dan sebagainya. Jadi harus dihitung secara personal atau individual. Sangat personal sekali ya, dan setiap orang pun, misalnya si A, kebutuhan hariannya mungkin akan beda-beda dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, karena tadi salah satunya mungkin begadang gitu ya, Dok ya. Begadang, kurang aktivitasnya. Tidur, agak berat gitu ya, Dok ya. Nah ini kalau ngomongin tentang tema kita hari ini, Dok, kalau dari aspek metabolisme atau kebutuhan kecukupan gizi atau nutrisinya, sebenarnya ada beda nggak dengan orang yang tanpa COVID dengan orang yang sedang terpapar COVID-19, Dok? Oh ya, beda banget, beda sekali ya. Makanya mereka-mereka yang terpapar COVID, terutama yang di rumah sakit, itu wajib tuh diatur nutrisinya oleh dokter spesialis gizi ya. Nanti dokter gizinya akan menghitung, karena dia dalam kondisi sakit itu aja dibedakan. Kan ada yang di ICU, ada yang di ruang perawatan biasa, ada yang di ICU pun, ada yang pasang ventilator atau alat bantu napas. Itu semua kondisi kesehatan yang berbeda. Jadi itu juga dihitung kebutuhan kalorinya berbeda sesuai dengan kondisi pasien saat itu. Bukan berarti mereka yang kena COVID, lalu isolasi mandiri, artinya lebih ringan dong. Enggak seperti itu. Tetap kita harus atur kebutuhan kalorinya. Dihitung juga itu. Jadi ada hitungannya khusus. Yang pasti lebih tinggi daripada si orang tersebut dalam kondisi sehat. Ini ada beda nggak, Mas? Pasien kan ada yang OTG, ringan, sedang, berat gitu, Dok. Dan di kondisi seperti apa yang akhirnya pasien COVID-19 ini bisa terpengaruhi asupan gizi atau nutrisinya? Oh iya, pasti beda. Jadi mereka yang OTG tanpa gejala, kemudian mereka yang mulai menimbulkan gejala ringan, sedang, berat yang tadi seperti saya katakan ya. Kalau yang OTG, yang isolasi mandiri juga nutrisinya harus diatur, ditambahkan, terutama jumlah kalorinya dinaikkan. Yang namanya virus, pertama kali sudah kita ceritakan, virus itu pengobatannya dilawannya dengan
antibodi kita. Yes. Artinya imunitas tubuh kita harus dinaikkan. Memang cara menaikkan imunitas bisa ya kalau dengan diet. Dengan diet dalam arti nggak makan gitu ya, kalorinya cuma 500 kalori, yang ada kita lemes kan. Kita ngegelepak malah nggak kuat, berantem sama si virusnya. Jadi kebutuhan kalorinya naikkan, dihitung. Karena bagaimanapun meskipun dia tanpa gejala, dia tetap orang yang sedang sakit, OTG. Jadi harus ada perhitungan penambahan kalori. Setelah itu perhatikan, harus masukkan unsur-unsur nutrisi yang meningkatkan daya tahan tubuhnya. Itu buat mereka yang OTG isolasi mandiri. Buat mereka yang sudah menunjukkan gejala yang paling sering apa sih? Gangguan napas biasanya, badannya panas, ya toh? Panas dok, nolon nggak enak, makan nggak berasa, terus mulai ada sesek. Dokter selalu nanya, ada sesak nggak, ada gangguan nafas nggak? Kalau mulai ada sesek, nah itu mesti dihitung komposisi nutrisinya. Jadi bagaimana karbohidratnya, bagaimana lemaknya, bagaimana proteinnya. Kita biasanya tidak terlalu banyak fokusnya di karbohidrat. Biasanya kalau orang lagi sakit nggak mau makan, apalagi sesek, yang dimakan apa sih? Nasi putih, kasih kecap, kasih kerupuk aja deh. Itu karbohidrat saja. Oke. Ya? Nah akhirnya karena tidak nafsu makan malah asupannya nggak baik gitu ya dok. Mungkin nanti setelah break kita akan ngomongin tentang ciri-cirinya apa kalau orang yang dengan COVID-19 terus asupan gizinya kurang. Apakah kemudian negatifnya menjadi lama atau seperti apa, nanti akan kita bahas ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, diet tepat pejuang COVID-19. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Masih bersama dengan Dr. Ida Gunawan, MS SPGKK, spesialis gizi klinik. Kita kembali lagi ke Dr. Ida. Dok, tadi sebelum break kan sempat kepotong nih. Apa sih tanda atau gejala gitu ya kalau ngomongin orang dengan COVID-19 dan asupan gizinya masih kurang gitu? Apakah ini berkaitan erat dengan yang selama ini banyak dok pasien-pasien yang akhirnya kok sembuhnya lama ya? Kok positif terus ya, nggak negatif-negatif? Ini ada kaitan dengan asupan gizi dan yang katanya bisa membentuk imunitas itu dok? Atau gimana? Ya, betul sekali. Tapi mungkin saya harus betulkan dulu kalau bicara mengenai kok nggak negatif ya dok? Nah, kalau negatif itu kan yang dites adalah swab. Kalau swab itu banyak penelitian yang sudah mengatakan bahwa setelah 14 hari itu virusnya itu sudah nggak ada. Jadi yang ada bajunya. Sehingga pada waktu kita swab sering sekali masih positif. Gitu. Nempel itu bajunya ya? Bajunya. Orangnya udah nggak ada gitu ya. Jadi kalau dia belum negatif pun, kalau setelah 14 hari, udah pasti ya? Selama gejalanya negatif ya, biasanya plus minus 3 hari setelah 14 hari itu biasanya virusnya sudah negatif. Ya, tinggal bajunya aja. Biasanya nanti sama dokter akan minta diulang lagi. Nah, permasalahannya kita udah nggak bicara tuh mengenai positif atau negatifnya setelah 14 plus 3 hari itu. Yang kita bicara bagaimana menghilangkan gejala yang masih ada. Karena kan biasanya 14 hari gejalanya sudah nggak ada, pasiennya udah rasanya enak, pulang. Ya. Nah, di rumah bagaimana recovery-nya supaya dia merasa badannya kembali lagi 100 seperti sedia kala. Namanya orang sakit, nggak usah COVID lah ya. Flu biasa aja loh. Lah kok pada minta cuti dokter? Dok istirahat 3 hari ya dok. Apa yang dirasakan? Biasanya pasti badannya lemes ya. Kok badannya ndak enak rasanya? Masih ada yang dirasa ndak enak, badannya lemes ya. Lemes itu bisa karena satu rasa khawatir, yang kedua memang makannya ndak bisa banyak. Ya, kenapa nggak bisa banyak? Dia ada rasa yang ndak enak. Jadi udah nggak bisa nyium rasa yang wangi-wanginya makanan. Kemudian karena proses inflamasi kita suka dengar kan, kalau orang sakit lidahnya pahit dok, betul. Belum dikasih obat gitu ya, pahit dok, nggak nafsu makan. Yang ketiga,
Emang ada yang bilang makanan rumah sakit enak? Nggak ada kan ya? Dok, makanannya nggak enak, nggak ada rasa, nggak gurih, nggak asin, dan sebagainya. Kemudian, emang ada yang bilang rumah sakit itu sama dengan hotel bintang 7? Nggak ada kan ya? Pasti bilang tempatnya semewah apapun juga, pasti rasanya nggak nyaman. Hal-hal demikian mengakumulasi pasien, membuat nafsu makannya yang tadinya 1 piring penuh, sekarang cuma makan 2 sendok atau 3 sendok. Begitu dia makannya sedikit, otomatis daya tahan tubuhnya akan ikut turun. Karena kebutuhan nutrisinya ikut turun. Kita udah sepakat dari awal dan WHO juga sudah katakan, salah satu faktor yang mendukung daya tahan tubuh seseorang adalah nutrisi. Jadi kalau nutrisinya tidak adekuat atau tidak mencukupi, pasti nggak mungkin bisa mendukung daya tahan tubuhnya. Akibatnya rasa lemes, kok rasanya ngangkat aja nggak kuat, jalan aja kepala masih oleng dan sebagainya. Itu keluhan yang paling sering disebutkan. Kok kadang masih kalau tarik napas dalam, kok masih berat ya dok, gitu ya, seperti gitu-gitu. Nah itulah yang membuat agak lambat penyembuhannya ya. Oleh karena itu jangan lupa, selalu meskipun setelah di rumah pun, selama isolasi mandiri pun, Anda tetap harus penuhi kebutuhan kalori. Ya. Dan selalu berpikiran positif, jangan lupa istirahat. Jadi banyak sekali hal yang mendukung imunitas. Ya, kebetulan topik kita hari ini adalah bicara nutrisinya. Betul. Ya, jadi jangan lupa tuh, nutrisi harus diperbaiki. Harus makan enak nggak enak, telan aja. Nah, itu dia. Sekarang. Itu dia. Jadi kan yang salah satu gejala yang sering umum kita temui hampir di sebagian besar orang dengan COVID-19 kan anosmia itu dok. Ya. Hilangnya indera penciuman, indera perasa. Nah ini kan akhirnya orang jadi nggak nafsu makan. Padahal dia sudah terpapar COVID-19 dan positif. Nah ini dampak jangka panjangnya seperti apa kalau akhirnya orang dengan positif COVID-19 nggak mau makan, apalagi makanan-makanan yang bergizi, karena katanya nggak nafsu makan karena nggak ada rasa. Aduh ini kan jadi dilema banget, gimana nih dok? Betul. Yang pasti dia akan lemas dan tidak bertenaga. Kita tahu ya, kalau pasien dirawat di rumah sakit dalam waktu 7 hari, dengan asupan nutrisi yang tidak adekuat, dia akan kehilangan massa otot. Tahu ya, otot itu penting sekali loh untuk tubuh kita. Pentingnya bukan cuma kita bikin six pack, bukan. Kalau dari segi kesehatan itu kan dari estetiknya. Dari kesehatan, massa otot itu penting sebagai salah satu sumber cadangan tubuh kita membentuk imunitas tubuh. Jadi kalau kita selama 7 hari dirawat di rumah sakit, makannya 2 sendok makan, jadi kayak orang berdiet, ototnya habis mas. Ototnya jadi, pernah lihat orang yang stroke ya, misalnya dirawat di rumah sakit, betisnya jadi kecil. Pernah lihat nggak? Kemudian jalannya jadi susah, terus tangannya udah mulai kendor-kendor dan sebagainya, ototnya jadi kecil. Nah itu salah satu. Jadi ototnya akhirnya harus dibongkar, yang tadinya ototnya gede, itu dibongkar menjadi energi. Karena asupan dari luarnya tidak cukup. Supaya jantung bisa bekerja baik, kemudian usus bisa bergerak dengan baik, ginjal bekerja baik, otak bisa berpikir baik, dia kan butuh energi, butuh makanan. Lah kalau makannya cuma 2 sendok makan karena alasan nggak enak dok, nggak ada wangi, nggak ada penciuman dan sebagainya, tubuhnya tetap harus muter kan mesinnya itu. Dapat dari mana dong bensinnya? Artinya otot yang mesti dibelah. Cadangan depositonya harus dipecah. Nah, deposito tubuh kita ada di otot. Bukan lemak loh ya, otot. Jadi otot ini harus dibongkar. Nah, begitu otot dibongkar, konsekuensinya apa? Orangnya jadi lemes lah, wong ototnya nggak ada kok yang mendukung dia. Jadi yang ada pasiennya tambah lemah, imunitasnya makin rendah, dan dia bisa terjadi reinfeksi nantinya. Hati-hati. Oh, bisa terjadi reinfeksi ya bro? Reinfeksi, karena kan imun sistemnya turun terus. Kalau dia terus nggak mau makan seperti itu, wah bisa bukan solusi yang baik. Ya, jadi harus perhatikan makanannya. Nah, sering sekali pasien tuh nggak mau makan karena anosmia tadi ya. Cium nggak enak, terus ada inflamasi, proses peradangannya kan tinggi. Inflamasi itu proses peradangan. Termasuk taste bud, rasa pengecapan nggak enak. Perut kadang nggak enak, ada diare juga keluhannya. Iya, betul. Kemudian napas aja capek dok. Kalau kita ngunyah kan kita harus mengatur nafas kita. Ya, nah biasanya kalau model seperti itu kita suka pilihkan bentuk makanan yang
nggak butuh ngunyah terlalu banyak lah, yang udah siap diminum seperti itu. Jadi kan nggak membantu memperberat nafasnya dia. Yang cair-cair gitu ya, Dok, Ya, yang liquid biasa gitu kita ya. pilihkan seperti itu ya. Oke, Dok, nanti kita akan lanjut lagi sebenarnya. Mungkin nanti bisa dirunut nih, Dok. Yang pertama, top one-nya ini apa yang dibutuhkan oleh pasien COVID-19 yang menjadi penting, entah itu vitamin, gizi, atau yang lainnya ya, Dok ya. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, diet tepat pejuang COVID-19. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Ida Gunawan, MS, SPGKK, spesialis gizi klinik. Dr. Ida, kita kembali lagi. Tadi sebelum break, saya sebenarnya bertanya gini, kalau kita ngomongin tentang asupan gizi yang baik kan berarti banyak ini, Dok. Maksudnya vitamin A, vitamin B dan segala macamnya gitu ya, Dok. Dan gizi ini, nutrisi ini segala macam, protein nabati, hewani dan lain sebagainya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita spesifik ke pasien COVID-19 gitu. Sebenarnya yang top 1-nya, top 2-nya, top 3-nya atau harus dibarengin banget itu apa aja yang harus dikonsumsi ini, Dok? Ya. Prinsipnya adalah tetap kita semua harus ada gizi seimbang, tapi kita fokus nih. Fokusnya karena COVID-19 tadi saya sudah katakan masa ototnya bisa hilang, ya toh karena kelamaan berbaring, napas susah, kadang-kadang kalau kita napas tuh kan kita artinya otot dada ya, dada kita ada ototnya. Nah, otot dada itu kan harus dikasih makan juga toh ya. Kalau enggak piye, nanti enggak kuat napasnya. Gitunya enggak kuat ya. Jadi kita fokuskan pada protein. Proteinnya harus cukup. Ya, biasa kita ada hitung dan biasanya kita kasih nilai yang tinggi. Ya, jadi kebutuhan protein itu 0,8 bisa sampai 2 gram. Nah, kita bisa berikan 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Dengan catatan ya, nanti dokternya yang nilai bagaimana fungsi ginjalnya, bagaimana fungsi hatinya, ya, kondisi pasien saat itu seperti apa. Tapi kurang lebih kalau dia semuanya bagus, organnya, range-nya ada di angka itu, 1,5 sampai 2. Bahkan ada tulisan yang mengatakan berani sampai 2,5. Karena ototnya banyak yang loss memang. Kan tadi saya udah jelaskan dari awal, butuh untuk imun sistem, untuk dia melatih otot nafas, dan sebagainya. Jadi protein ya kita fokuskan. Yang kedua, lemaknya perhatikan. Kenapa kok pilih lemak? Lemak ingat ya, tidak selalu konotasi lemak jelek. Ya, atau jahat ya. Lemak ada yang baik, omega 3, 6, dan 9. Tapi pilihkan dengan perbandingan yang tepat ya. Lemaknya harus cukup. Loh kenapa ya, Dok, harus lemak? Ya, karena kalau kita makan lemak, produksi CO2 kita, kalau kita napas kan menarik oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Nah, produksi karbon dioksida kita menjadi lebih sedikit, ya. Oksigen kita nariknya menjadi lebih leluasa. Kalau terlalu banyak karbon dioksida, tentunya juga napas kita menjadi lebih tidak enak. Nah, salah satu makanan yang bisa membantu produksi itu adalah lemak. Jadi proporsi lemak kita naikkan. Biasa kita berikan range antara 30, ada yang tulis sampai 40%. Nah, biasanya kalau untuk orang Indonesia ya kira-kira 30%-an lah ya kita berikan seperti itu. Kemudian karbohidrat dikasih nggak, Dok? Harus ya. Karbohidrat ada nanti sebagai sisa dari pengurangan protein dan lemak. Karena kan semuanya harus 100%. Jadi kalau proteinnya nanti dapat kira-kira 25 atau 30%, lemaknya dapat 30%, berarti dia porsinya kira-kira 40-50% nantinya ya. Jadi kita hitung dan kita pilihkan karbohidrat yang kompleks. Kenapa? Supaya gula darahnya tidak melejit tinggi. Orang dengan COVID, karena kan ada bantuan kadang-kadang dikasih obat antiinflamasi dan sebagainya di rumah sakit, itu bisa ikut membantu menaikkan gula darahnya. Jadi kita juga harus atur komposisi gulanya. Apalagi yang punya komorbid ya, Dok? Betul. Oke, Dok, ya. ini. Nah, terus ada lagi tambahannya. Ada lagi. Itu kan baru makronutrien. Nah, nutrisi yang mikro, vitamin dan mineral kan untuk nambahkan imunitas. Vitamin A harus ya.
vitamin B, C, D, E ya, itu harus masuk. Tapi kita selalu fokus pada A, C, D, E. Ya, B itu sering banyak dalam makanan kita sehari-hari ya, ada di nasi, di sayuran dan sebagainya. Zinc Jadi, juga dok? ya zinc juga untuk mineralnya, untuk imunitas kan. Jadi kalau vitamin A, C, E, D. D itu penting loh ya. Sekarang primadona banget nih. Dicari-cari ya dok? Dicari ya. Kemudian zinc itu juga primadona. Meningkatkan imunitas. Berarti harus cari yang ada D, C, E, dan zinc ya. Ini harus pintar-pintar mencari ya. Asupan gizi yang baik atau makanan penambah yang baik gitu ya. Atau makanan tambahan. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati. Kita baca terlebih dahulu. Ini dari siapa? Dari Rani Lucy, adik saya laki-laki berusia 18 tahun, tinggi 171, berat 93. Wah, ini berat sekali dok, 93. Saat ini melakukan diet dengan makan 1 kali dalam sehari. Wah, lambungnya terasa panas dan sulit bernapas. Apakah penyebabnya karena diet yang dilakukan atau ada faktor lain? Nah, gimana nih dok? Ya, betul sekali ya. Jadi sekarang kalau di awam itu ada orang yang mengeluh, saya sulit nafas dok. Saya sulit nafas, orang langsung mikir, wah, COVID nih, jangan-jangan ya. Nah, jadi selama adiknya melakukan diet seperti ini, ya otomatis lah. Ini adalah diet yang salah. Oh, salah? Salah, nggak boleh diet seperti itu. Oh, ya? Ini dietnya mungkin diet dari dokter Google kali ya dok? Bukan dokter SPGK ini kayaknya. Betul, jadi gini, yang namanya diet kita harus tahu, diet itu adalah pengaturan makan ya. Jadi berat badan 93, usia 18 tahun, dalam kondisi pandemi memang sangat amat tidak dianjurkan. Obesitas adalah salah satu risk factor. Dan ini banyak terjadi selama pandemi? Ya pasti. Kenapa? Karena stay at home. Makan mulu. Ya, pesen work online. from home, makan terus. Go food, go dan go lainnya, yang food lainnya itu ya. Nah itu, jadi makannya suka nggak terkontrol, aktivitasnya berkurang. Nah, itu salah satu pendukung. Diet seperti itu sebaiknya tidak dilakukan. Diet harus diatur, kan awalnya pengaturan. Betul. Makannya boleh 5-6 kali sehari, bukan 1 kali. Oh, tapi... Nah, diatur dong jumlahnya. Oke. Ya, biasanya kalau saya ngatur diet untuk pasien, saya akan bertanya pada pasiennya, Mas Raden, maunya makannya berapa kali sehari? Serius dok, boleh milih? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Oh, jadi biasanya minimal saya kasih 5 kali dengan 3 kali makan pokok, sarapan, makan siang, makan malam. Di antaranya ada snacknya. Sarapan jam 6, nanti snack jam 9. Jam 12 makan siang, jam 3 snack ya. Jam 6 sore makan malam. Dok, saya kerja sampai malam, tidurnya jam 11. Nanti jam 9 kruyuk-kruyuk, ekstra snack. Ekstra snack, boleh? Boleh, tapi diatur kalorinya berapa banyak. Bukan berarti saya mau kurus, makan sehari 1 kali dirapel. Lah itu keluhannya muncul semua. Iya. Rasa badannya lemes. Karena apa? Gula darahnya mendadak naik dengan kita makan dirapel. Tidak boleh. Ya, itu masih mending. Nanti ada yang mulai keluhan GERD. Nah, asam lambungnya naik kan, karena kan dia sekali makan banyak, asam lambung akan dikeluarkan lebih banyak untuk mengolah makanan yang jumlahnya besar. Nah, setelah itu dia gimana ngolahnya? Asamnya kalau masih ada dia akan timbul, apalagi kalau posisi tidurnya nggak benar dan habis makan langsung tidur juga kali ya. Wah. Jadi sebaiknya usulkan, alangkah baiknya jika adiknya untuk pengaturan diet konsulkan dengan dokter gizi kliniknya. Nah, ya. itu dia. Harus ya. Jangan gara-gara pingin mengurangi obesitasnya, turun berat badan, adanya makan cuma sekali sehari. Udah gitu langsung dirapel, blek, malah bisa asam lambung atau GERD. Ini malah bahaya. Niatnya mengurangi satu hal tertentu malah nambah penyakit gitu dok ya. Betul. Nah, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Rani dan salam untuk adiknya. Semoga cepat sehat kembali dan harus konsultasi dengan dokter spesialis gizi klinik ya. Jangan sama yang lain-lain gitu. Jangan asal-asal browsing-browsing aja ya dokter dok ya. Google. Dokter Google. Oke, dok lanjut lagi. Tapi kalau kita ngomongin tentang orang dengan COVID-19 sebenarnya kan
ya mau tidak mau kita harus berbicara fakta. Banyak yang excuses di sana, mereka benar-benar saya kayaknya nggak bisa masuk itu makanan gitu. Akhirnya banyak yang, dok boleh nggak sih kalau konsumsi multivitamin, konsumsi makanan tambahan, atau ya yang lain-lain itu, apakah ini masih di tataran oke, dan untuk pasien COVID-19 seperti apa ini, dok? Ya, jadi buat pasien COVID-19 yang asupan nutrisinya turun, karena ini fokusnya kita ya. Dari jurnal luar negeri, bahkan banyak sekali guideline, artinya guideline itu rekomendasi dari luar negeri, bahkan WHO, mereka menyarankan pemberian ONS. Nah, pernah dengar nggak ONS? Apa itu, dok? O itu adalah oral. Oral. Oral artinya dari mulut. mulut. N itu adalah nutrition. Nutrition. Nutrisi ya. S itu suplemen. Suplemen. Suplemen artinya sesuatu yang ditambahkan kalau makanan sehari-hari kita tidak mencukupi. Gitu. Nah tadi kan nggak cukup. Makannya cuma 2 sendok makan. Lapi nggak cukup kan? Betul. Artinya pikirkan untuk pemberian ONS tadi. Ya. Jadi biasa ONS di Indonesia banyak nggak? Banyak. Banyak. Nah, kita pilih dong yang spesifik untuk orang dengan COVID-19. Spesifiknya apa? Tadi udah kita sebutkan. Proteinnya jangan lupa. Lemaknya, komposisinya lihat ya. Karbohidratnya pilih yang kompleks. Harus ada vitamin. Udah tahu ya, vitaminnya udah disebutkan. Harus ada zincnya dan sebagainya. Dan bentuknya cair. Jadi kalau cair kan langsung glegek. Kalorinya udah dapet tuh satu gelas itu mereka ada yang siapkan 200-an sampai 300 kalori. Jadi kita bisa pilih tuh kalorinya. Tapi cari dong komposisinya yang spesifik. Nah, kalau kebutuhannya sehari misalnya 2.000. Dengan 6 kali saja sudah mendapat kira-kira 1.500-1.700 kalori. 300-nya yaitu yang tadi 2 sendok itu. Gitu ya. Oke, berarti memang harus cari yang benar-benar terbaik gitu ya, dok ya. Ada vitamin D, C, E, zinc, dan kalau bisa yang cair juga, ada karbo kompleksnya juga tadi ya, dok ya. Ini sangat penting sekali untuk mencari makanan tambahan yang pas gitu ya, dok ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ngobrolnya, dok. Bagi pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, Diet Tepat Pejuang COVID-19. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv, dan kita masih bersama Dr. Ida Gunawan, MS, SPGKK, spesialis gizi klinik. Dok, ini kalau kita ngomongin pandemi COVID-19 kan memang satu yang paling penting adalah imunitas. Nah, kekebalan tubuh segala macam gitu ya, dok ya. Nah, sebenarnya kan sekarang juga banyak nih, dok, untuk ngomongin masalah imunitas, terutama untuk mereka yang sudah terpapar COVID-19, yang tidak terpapar pun akhirnya ikut-ikutan gitu. Itu konsumsi mungkin selain multivitamin dan lain sebagainya. Tadi mereka ada konsumsi seperti jamu-jamuan gitu. Nah, apakah sebenarnya ini juga baik atau seperti apa sih, dok? Iya. Pada waktu awal-awal cerita COVID itu kan yang namanya apa, empon-empon. Ya, empon-empon. Naik daun banget. Saya mau cari kunyit di pasar ambles. Ya. Betul. Yang namanya kalau kita bicara jamu, biasanya bahan dasar adalah herbal. Herbal itu sudah terkenal dari zaman bahela. Dari zaman nenek moyang kita itu sudah dipakai ya. Zaman dulu orang nggak kenal vitamin-vitamin seperti itu. Secara empiris aja, trial and error. Pakai kunyit hasilnya bagus, pakai temulawak bagus, pakai madu bagus. Sebetulnya menggunakan herbal, mungkin saya lebih senang berbicara herbal daripada istilah jamu. Kenapa? Karena jamu tuh banyak yang konotasinya sudah dalam bentuk yang sudah di-packing, serbuk gitu ya, dok ya, yang sudah dibuat dan sebagainya ya. Kadang-kadang suka ada tambahan apa kita nggak tahu ya. Jadi saya sukanya kalau herbal tuh kesannya alamiah. Nah, kalau herbal dari beberapa penelitian jurnal mereka memang tulis seperti kunyit, kemudian temulawak, mereka punya efek sebagai antiinflamasi. Antiinflamasi kita tahu adalah anti peradangan. Dasar dari COVID-19 adalah terjadi proses inflamasi atau proses peradangan yang kita suka dengar
sitokain, badai sitokain. Nah, itu adalah proses inflamasi itu sebetulnya. Nah, dengan adanya herbal ini bisa membantu. Membantu loh ya. Membantu ya. Membantu untuk mereka-mereka yang zaman dulu. Kan zaman dulu belum ada COVID. Nah, kalau untuk COVID spesifik, pastinya butuh penelitian lebih lanjut. Ya, termasuk madu. Madu juga kan itu booming ya. Ternyata dia juga baik sebagai antiinflamasi untuk virus yang envelop katanya. Contohnya influenza. Makanya kalau kita lagi flu, ibu kita suka bikinin madu hangat, minumnya yang hangat-hangat ya, istirahat yang cukup, makan yang hangat dan sebagainya. Nah, ini salah satu ya. Tapi kalau spesifik, dok, betul enggak sih kalau empon-empon itu bisa menghilangkan virus? Ya pastinya harus penelitian lanjutan gitu ya. Dan itu takes time gitu ya, dok ya? Betul ya, sekarang kita fokus dulu dari jurnal yang sudah mereka keluarkan ya, bahwa vitamin ini, dan ini memang bagus sekali bisa ikut meningkatkan imunitas. Jadi saya sebutkan contohnya vitamin C, vitamin D, dan zinc. Itu mereka sudah keluarkan jurnalnya untuk COVID-19. Contohnya vitamin D ya. Ternyata kalau vitamin delta kita cukup, itu risk kita terkena infeksi menjadi lebih rendah. Kemudian kalaupun jelek, kena nih infeksi, maka resiko kita menjadi lebih berat, menjadi lebih rendah, jadi paling OTG. Kalaupun sampai berat harus dirawat di rumah sakit, maka risk kita masuk ICU lebih rendah, jadi hanya di ruang perawatan biasa. Kalaupun sampai jelek banget harus di ICU, maka resiko Anda meninggal karena COVID menjadi lebih rendah. Itu sudah dipublish di luar negeri. Artinya apa? Cukupin kebutuhan kita, makanan kita, jangan lupa ya, protein itu harus. Kenapa? Vitamin D ini juga membutuhkan protein yang cukup dalam tubuh kita. Ya, dia juga butuh lemak dan sebagainya. Jadi kalau makan kita cuma 2 sendok, kita minum yang namanya suplemen vitamin dan sebagainya, ya nggak bisa toh ya. Kan dia butuh carrier, pembawa. Betul. Pembawanya itu ada di protein, biasanya albumin kita. Lah kalau proteinnya turun semua lah, siapa sih yang bawa? Stoknya banyak, pabriknya produksi lah, tapi mobil yang bawanya nggak ada lah, bagaimana kerjanya? Ya toh, Mas Raden punya pabrik, bikin sepatu banyak, setiap hari produksi ya, sepatu numpuk. Harus dijual dah ke pembeli, tapi kan harus ada yang membawa kan? Ada transportnya antara pabrik ke pembeli. Lah transportnya kalau nggak adekuat bagaimana? Kalau nggak mencukupi? Transport ini siapa? Transport ini adalah protein salah satunya. Jadi artinya kesimpulan kita, kalau makan tuh jangan cuma suplemen aja. Lagi awal-awal COVID yang namanya apotek habis diserang orang. Ambles kan? Suplementasi nggak ada. Betul. Nggak seperti itu ternyata ya. Jadi makanannya harus mencukupi. Makanan kita cukup, kalau dari makanan sumbernya tidak mencukupi, baru kita tambahkan dari luar. Sebenarnya makanan kita cukup nggak? Ya Tuhan sudah menciptakan makanan yang begitu hebat ya. Harusnya mencukupi. Yang ada yang kita cukupi lemak tinggi, gula tinggi. Sedangkan proteinnya cuma 1 potong. Telur 1 butir aja kadang dibagi 2. Oke. Nah, tapi sebenarnya dengan perbedaan pejuang COVID yang mungkin dari OTG, ringan, sedang ke berat gitu ya, dok. Apalagi kalau ada konteksnya dengan komorbid gitu, dok. Nah ini sebenarnya berarti asupan gizi, nutrisi, mineral dan lain sebagainya ini juga harus benar-benar diperhatikan khususnya untuk komorbid, dok. Gimana nih? Iya betul, harus sekali. Tanpa komorbid aja sudah harus, yang OTG aja udah harus, apalagi pakai aksesoris komorbid. Ya kalau ada aksesoris komorbidnya itu harus sekali. Kenapa? Kita harus hitung. Komorbid itu biasa paling sering kan diabetes ya. Yes. Diabetes, kemudian... Itu harus disiplin banget ya, dok ya? Oh, harus itu diatur. Bukan berarti enggak makan loh ya. Ini saya betulkan bolak-balik ya. Karena sering pasien saya tuh ya, begitu ketemu saya tegang. Loh Bu, kenapa tegang? Dok, saya masih boleh makan kan? Ya boleh toh ya. Jadi berpikir selalu masyarakat diet itu artinya tidak makan. Tidak. Diet itu saya aturkan makanannya. Sehari boleh 5-6 kali. Makannya tetap ada dong. Ada karbohidrat, ada protein. Protein kan yang bikin enak tuh. Daging, ikan.
Ada lemak ya ada toh ya. Nggak boleh goreng dong dok. Kalau gitu nggak bisa kriuk-kriuk dong. Ada tekniknya. Oh gitu. Ya nanti diajarkan. Kalau di sini diajarkan nggak selesai kita ya. Nah, jadi itu memang. Apalagi kalau ada komorbid ya. Diabetes yang paling sering. Terus ada sakit asma misalnya ya. Itu juga komorbid. Kemudian artinya napasnya makin sulit toh ya. Sakit jantung itu juga komorbid. Hipertensi itu juga komorbid. Jadi itu betul-betul harus diatur berapa kebutuhan garamnya sehari. Gulanya boleh berapa sih? Karbohidratnya harus saya kasih berapa? Prinsipnya naikkan protein dan lemaknya. Yang jadi masalah, kalau ginjalnya masalah, nah, itu dia. Atau livernya ada masalah, lah bagaimana? Makanya harus diatur. Jadi ngaturnya itu ngatur di situ-situnya itu loh. Diatur, makanannya kita tetap kasih. Nanti kan pasien selama perjalanan penyakitnya, selama dirawat, kan pasti ngomong toh ya, dok saya nggak bisa makan, saya nggak suka makanannya. Dokter nanya, ibu suka apa? Mas Raden suka apa? Ngomong ke saya kepengen nasi rawon dok. Saya mau sarapan nasi goreng, namanya orang sakit pasti yang dikepengenin kadang-kadang yang favoritnya ya. Ya, boleh enggak? Nanti akan diatur. Biasanya saya akan hitung, saya akan berikan boleh. Selama pasien saya dirawat di rumah sakit, dok saya mau nasi rawon boleh? Boleh, jangan khawatir. Tapi saya hitung ya, sesuai kondisinya ya. Berarti boleh tapi di customize gitu ya dok ya, sesuai dengan kebutuhan pasien masing-masing. Nah mungkin nanti ngomongin tentang customize, ini juga kita ngomongin tentang tips gimana sih tentang diet sehat, terutama untuk pejuang COVID-19, nanti akan kita bahas di segmen terakhir ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, diet tepat pejuang COVID-19, masih bersama dengan Dr. Ida Gunawan, MS, SPGKK, spesialis gizi klinik. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas tips gitu ya. Kalau tadi kan kita udah ngomongin makanan, terus kandungan dalam makanan apa yang harus dikonsumsi, apa yang harus dihindari gitu ya, dan lain sebagainya. Nah mungkin ada beberapa yang mungkin belum dimention gitu ya dok ya. Yang selanjutnya adalah kita lihat di layar kita adalah terhidrasi gitu ya dok ya. Nah terhidrasi ini juga menjadi penting nggak sih dok? Penting banget. Jadi kan tadi pertama segmen awal kita sudah jelaskan. Saya udah bilang jangan lupa ya air, kebutuhan cairan. Ya. Kebutuhan cairan itu harus dipenuhi. Ternyata pada mereka-mereka yang COVID-19, kebutuhan cairannya betul-betul harus diperhatikan. Karena kadang ada batuk nggak enak, ada slem banyak, dan ternyata minum itu penting banget. Ya, jadi jangan lupa yang namanya cairan, terhidrasi definisinya cairan ya. Kebutuhan cairan harus tercukupi. Nah itu, tapi akhirnya karena orang ngomongin, tadi kan dokter nyebut kalau orang sakit itu biasanya maunya yang aneh-aneh gitu ya dok ya. Nah ngomongin terhidrasi, kan nggak langsung semua jenis minuman itu bisa dikonsumsi ya dok ya. Akhirnya kan ya sebenarnya yang seperti apa yang baik gitu. Karena akhirnya orang yang penting terhidrasi. Entah itu minuman bersoda dia minum, minuman ini manis-manis dengan perisa buatan gitu. Dan akhirnya ini membuat, apalagi untuk mereka yang punya riwayat diabetes mellitus gitu ya dok. Nah ini gimana ini dok? Ya, terhidrasi prinsipnya adalah air putih yang paling gampang ya. Nah yang kedua kita bisa menggunakan buah. Jadi buah misalnya, dok saya kalau makan gelondongan nggak enak, kasar ya. Bisa dengan jus buah atau blenderize dalam hal ini ya, di blender sehingga mendapatkan seratnya. Yang ketiga, kalau ternyata makanannya nggak mencukupi, pilih ONS tadi, ingat nggak? Oral Nutrition Supplement. Nah biasanya bentuknya seperti susu. Jadi kalau susu kan kita tahu bahwa itu memberikan energi dan sebagainya ya. Jadi kandungan gizinya ONS itu, kandungan gizinya, nutrisinya sudah terukur. Tapi dalamnya kan terhidrasi dengan cairan kira-kira 250 mili. Jadi artinya pilihan kita banyak sekali untuk mencukupi dehidrasi yang kemungkinan bisa terjadi ya. Jadi
hidrasinya terpenuhi, tapi energinya, nutrisinya juga terpenuhi. Jadi kita bisa menggunakan pilihan seperti itu. Oke, berarti memang ini menjadi sangat penting gitu ya dok ya, untuk kemudian kalau ngomongin tentang COVID-19 tidak hanya makanan tapi juga hidrasinya juga harus penting gitu ya dok ya. Dan sekali lagi apalagi untuk mereka yang punya komorbid. Ya, betul. Jangan kemudian mentang-mentang ya harus terhidrasi, ya udah minum ini, minum itu semuanya diminum gitu. Gak baik gitu ya dok ya. Betul. Oke dok. Nah, memang kalau kita ngomongin COVID-19 memang harus memenuhi asupan gizi harian ya dok ya. Nah, bagi Anda nih pemirsa, salah satu cara memenuhi asupan harian baik makro maupun mikronutrisi pada pasien COVID-19 adalah dengan menambahkan makanan cair dalam makanan sehari-hari seperti Pulmosol. Nah, di Indonesia formula yang secara spesifik memenuhi kebutuhan gangguan pernapasan termasuk COVID-19 adalah Pulmosol karena sudah mengandung protein lebih tinggi hingga 1,5 kali lipat susu murni, dan untuk menjaga massa otot pernapasan serta diperkaya tinggi vitamin C, D, E dan juga zinc untuk kekebalan. Pulmosol juga mengandung karbohidrat dan lemak dengan komposisi yang tidak menyebabkan sesak lebih berat. Nah, Pulmosol ini juga dapat digunakan sebagai pendamping maupun menjadi makanan pengganti atau meal replacement pada COVID-19 hingga gangguan pernapasan lain seperti PPOK dan pneumonia. Oke, Dokter Ida. Ini terima kasih sekali hari ini Dokter Ida sudah mau berbagi bersama kami di Bincang Sehati ini menjadi sangat penting gitu ya dok ya. Mungkin ada yang terakhir ingin disampaikan untuk pemirsa dok. Ya, jadi Mas Raden juga ya, jadi selalu diingatkan ke teman-teman atau siapapun juga yang sudah pernah terinfeksi COVID-19, jadi mantan ya kita sebutnya ya. Mantan ya. Ya, meskipun Anda menjadi mantan dan hari ini Anda pulih, Anda tidak perlu berpikiran negatif. Selalu berpikiran positif ya, yang namanya COVID-19 infection itu adalah infeksi virus ya. Dan kita-kita yang di lingkungannya yang saat ini moga-moga selalu sehat tanpa terkena infeksi juga harus selalu mendukung mereka yang sudah pernah terinfeksi. Jadi tidak ada masalah ya selama semua kondisinya sudah kembali seperti sedia kala. Teruslah beraktivitas, lakukan gaya hidup sehat, jangan lupa 5M. 5M ya. Pokoknya protokol kesehatan tetap harus disiplin gitu ya. Meskipun sudah vaksin, betul. Tetap harus protokol kesehatan tetap dilaksanakan dengan baik gitu ya. Baik, terima kasih Dokter Ida hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita doakan semoga kita sehat-sehat terus. Kalau ada yang ingin ya ada yang sedang positif ya harus pintar-pintar untuk menjaga kesehatan tubuh diri kita sendiri gitu ya dok ya. Terima kasih dan salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit. Terima kasih dok. Terima kasih, sampai ketemu. Sampai ketemu lagi, terima kasih, sehat selalu. Dan kita doakan pandemi segera usai dok ya. Betul, itu yang paling penting ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madlia Sampai jumpa dan selamat menjelang akhir pekan.